Shane Patinama resmi bergabung dengan Buriram United usai sempat menganggur. Klub papan atas Thailand ini merekrutnya untuk memperkuat lini belakang menghadapi musim 2025 hingga 2026. Spekulasi kepindahan Jai Idzes ke Udinese atau Bologna masih belum menemui kejelasan. Harga tinggi dari Venezia membuat transfer ini jadi tarik ulur berkepanjangan. Tom Hai dikabarkan segera bernegosiasi dengan dua klub Eredivisie, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Kembali ke Belanda bisa jadi langkah strategis menjaga level kompetitif jelang laga timnas. Media Vietnam menyoroti kegagalan timnas putri Indonesia lolos ke Piala Asia 2026, meski sudah diperkuat pemain diaspora. Kritik tajam diarahkan pada strategi instan PSSI yang minim fondasi jangka panjang. Ole Romeni merasa atmosfer SUGBK jauh lebih emosional dibanding stadion di Inggris. Meski bermain sebagai lawan, ia tetap menikmati sambutan hangat suporter Indonesia. Erick Thohir minta publik bersabar dan beri waktu bagi Patrick Kluivert membangun skuad yang solid. Ia tegaskan target jangka panjang butuh konsistensi, bukan sekadar hasil instan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Setelah beberapa waktu menganggur usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Kasyupen, akhirnya Shane Patinama kembali ke dunia sepak bola profesional. Pemain berusia 26 tahun ini resmi direkrut oleh Buriram United, salah satu klub papan atas di Liga Thailand. Kabar ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui laman resminya dan langsung disambut antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Patinama yang sebelumnya bermain di Belgia, kini siap memulai babak baru di Asia Tenggara. Buriram United bukanlah klub sembarangan. Dijuluki Thunder Castle, klub ini merupakan salah satu kekuatan dominan di Thai League 1 dan punya rekam jejak gemilang dalam perebutan gelar domestik. Perekrutan Shane Patinama dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor bek kiri mereka. Pengalaman Patinama di Eropa serta statusnya sebagai pemain timnas Indonesia tentu memberi nilai tambah tersendiri. Ia diproyeksikan sebagai bagian inti dalam skuad untuk menghadapi musim 2025-2026. Pindah ke Liga Thailand bisa menjadi titik balik bagi karir Patinama. Meski sempat redup setelah hengkang dari Eropa, kompetisi di Thailand bisa jadi panggung ideal untuk membuktikan kualitasnya. Apalagi dengan jadwal padat dan iklim kompetitif yang tinggi, Shane punya peluang besar untuk tampil konsisten dan menarik perhatian kembali, baik dari klub-klub besar Asia maupun pelatih timnas Indonesia. Bagi publik Indonesia, ini adalah kabar positif. Shane Patinama tetap aktif bermain di level kompetitif dan tidak kehilangan sentuhan profesionalnya. Jika ia mampu menunjukkan performa solid bersama Buriram, bukan tak mungkin posisinya di timnas akan semakin kokoh. Kini, semua mata tertuju ke Thailand, menanti gebrakan Shane Patinama bersama raksasa Buriram United. Rumor bursa transfer Jai Idzes semakin ramai diperbincangkan, terutama setelah performanya yang solid bersama Venezia dan timnas Indonesia. Meski telah berlalu hampir sebulan sejak isu ini pertama kali mencuat, hingga kini belum ada kepastian soal masa depan sang kapten. Udinese disebut menjadi tim paling serius mengejar Jai, terutama setelah kehilangan bek utama mereka, Jacob Bijol, yang hijrah ke Leeds United. Namun harga yang dipatok Venezia jadi kendala serius yang membuat klub mulai mempertimbangkan opsi lain. Sebagai respons, Udinese dilaporkan telah memperpanjang kontrak Christian Kabasele hingga 2027, yang kemungkinan akan diplot sebagai pelapis. Dalam skema awal, Jai Idzes diplot menjadi bek utama, dan Kabasele hanya sebagai pelapis diam-diam. Namun, adanya minat dari klub lain seperti Sassuolo dan Bologna membuat situasi kian rumit. Persaingan di bursa transfer Serie A memang penuh intrik dan spekulasi, apalagi Idzes bukan pemain sembarangan. Pengalaman bermain di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles membuatnya dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan disiplin. Bologna menjadi penantang serius, terutama setelah kehilangan Sam Beukema yang dibajak Napoli. Jai Idzes dinilai sebagai sosok yang ideal untuk menggantikan posisi tersebut. Klub ini fokus mencari bek dengan rekam jejak kuat di Liga Belanda, dan nama Jai Idzes langsung masuk radar utama mereka. Tidak hanya kemampuan bertahan, Jai juga dinilai punya kemampuan membaca permainan yang cocok dengan gaya main Bologna. Jika negosiasi dengan Venezia berjalan lancar, bukan tidak mungkin Bologna mengungguli Udinese dalam perebutan tanda tangan sang pemain. Bursa transfer selalu dipenuhi ketidakpastian, diwarnai tarik ulur antara harga, strategi, dan kebutuhan skuad. Dengan nilai transfer tinggi, Jai Idzes bukan sekadar komoditas biasa, ia adalah potensi jangka panjang.
Gelandang timnas Indonesia Tom Hai dikabarkan akan segera merapat ke salah satu klub Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Kabar ini pertama kali dibocorkan oleh akun Instagram Football Indonesia, yang dikenal aktif membahas isu pemain keturunan dan dinamika seputar timnas. Menurut laporan tersebut, Hai akan mengadakan pertemuan resmi dengan salah satu klub dalam beberapa minggu ke depan, menandakan proses negosiasi yang sudah masuk tahap serius. Sementara itu, media ternama Belanda Football Flitsen turut memasukkan nama Tom Hai dalam daftar pemain bebas transfer potensial di bursa musim panas ini. Dalam ulasannya, dua klub Eredivisie disebut cocok dengan gaya bermain Hai, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Menariknya, kedua klub ini punya sejarah dengan pemain berdarah Indonesia. Ini bisa menjadi pertimbangan emosional dan strategis bagi Hai, mengingat adaptasi budaya dan lingkungan akan lebih mudah. Fortuna Sittard saat ini dihuni oleh pemain muda berdarah Indonesia, Sjors Louis Hermsen, dan sebelumnya diperkuat Ragnar Oratmangun. Sementara FC Groningen juga punya jejak yang sama, dengan kehadiran Oratmangun dan Jai Pelupesi di masa lalu. Hal ini membuka kemungkinan kolaborasi baru yang menarik, sekaligus menjaga kesinambungan kontribusi diaspora Indonesia di Eredivisie. Jika benar Tom Hai kembali ke Liga Top Belanda, itu akan menjadi langkah besar untuk menjaga level kompetitifnya menjelang laga-laga penting timnas Indonesia. Bermain di Eredivisie tak hanya menjamin kualitas permainan, tetapi juga memberi eksposur yang dibutuhkan untuk terus berkembang. Kini, publik tinggal menunggu, klub mana yang akan resmi menjadi rumah baru Tom Hai. Kegagalan timnas putri Indonesia melangkah ke Piala Asia Wanita 2026 kembali jadi sorotan publik. Kali ini, media Vietnam Soha secara tajam mengkritik performa buruk Garuda Pertiwi, terutama usai kalah dari Pakistan dan Taiwan. Padahal, status sebagai tuan rumah dan hadirnya 4 pemain keturunan Belanda sempat membangkitkan harapan tinggi. Sayangnya, semua ekspektasi itu berakhir pahit usai kekalahan mengejutkan 0-2 dari Pakistan di laga perdana. Kekalahan tersebut membuat situasi menjadi sangat sulit, karena Indonesia dituntut menang besar saat menghadapi Taiwan. Dalam laga melawan Taiwan, skenario ideal pun gagal tercapai. Tim asuhan Satoru Mochizuki hanya mampu mencetak 1 gol, berbanding 2 yang bersarang ke gawang mereka. Soha menilai bahwa keberadaan pemain naturalisasi tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas tim. Bahkan, mereka menyebut Indonesia sudah melakukan banyak persiapan, tetapi tetap gagal menembus babak kualifikasi. Kritik ini mengarah langsung pada strategi PSSI yang dianggap lebih fokus pada hasil instan ketimbang membangun sistem yang matang. Isu naturalisasi kemudian menjadi polemik yang lebih besar. 4 pemain diaspora yang diboyong nyatanya belum mampu mengangkat performa tim secara kolektif. Media Vietnam mempertanyakan apakah langkah PSSI ini benar-benar punya fondasi kuat atau hanya sekadar eksperimen jangka pendek. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pembinaan usia dini, pengalaman bertanding, dan mentalitas kompetitif. Tanpa elemen-elemen dasar tersebut, kekalahan seperti ini bisa terus terulang di masa depan. Kritik dari media asing seperti Soha harus dijadikan bahan refleksi, bukan sekadar dianggap angin lalu. Kegagalan kali ini bukan hanya soal kalah di lapangan, tapi juga soal kegagalan sistem dan visi pembangunan sepak bola putri. Naturalisasi bukan solusi ajaib jika tidak dibarengi dengan struktur yang kokoh dan perencanaan jangka panjang. Kembalinya Ole Roemeny ke SUGBK menjadi sorotan menarik usai pertandingan uji coba antara Oxford United dan Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu tak bisa menyembunyikan rasa senangnya bisa kembali menyapa publik sepak bola tanah air. Meski kali ini datang sebagai pemain klub asal Inggris, momen di SUGBK tetap terasa spesial baginya. Ole pun menyampaikan bahwa atmosfer supporter di Indonesia selalu memberikan energi berbeda dibandingkan saat bermain di Inggris. Saat diwawancarai awak media, Ole Roemeny sempat mengungkapkan dengan santai perbedaan mencolok saat dirinya bermain bersama Timnas Indonesia dan Oxford United. Dengan nada bercanda, ia menyebut perbedaan utamanya adalah warna jersey yang dikenakannya. Namun di balik candaan itu, ia tetap menegaskan bahwa pengalaman di dua tim tersebut sangat berharga. Ia merasa tetap bisa menikmati permainan, baik saat membela negara maupun klubnya. Kesan mendalam dari atmosfer SUGBK rupanya terus membekas dalam benak Ole Roemeny. Ia menyatakan bahwa meskipun kali ini tampil sebagai lawan dari Timnas Indonesia, suasana di stadion tetap memberikan kesan hangat. Hal ini menunjukkan ikatan emosional yang kuat antara dirinya dan publik sepak bola Indonesia. Ole juga merasa senang bisa bermain bersama rekan-rekannya dari Oxford United di hadapan supporter yang antusias. Bagi Ula, ini bukan sekadar laga persahabatan, tapi momen istimewa yang sulit dilupakan. Ungkapan jujur dan santai dari Ole Roemeny menunjukkan sisi humanis seorang pemain diaspora.
Ia bukan hanya datang untuk bermain bola, tetapi juga membangun hubungan dengan publik dan rekan satu tim. Kehadirannya memperkaya warna dalam skuad timnas Indonesia sekaligus membawa pengalaman dari luar negeri. Perbandingan antara atmosfer di Indonesia dan Inggris menjadi refleksi positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan penting terkait masa depan timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Dalam konferensi pers, Erick menegaskan bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Ia meminta publik bersabar dan memberi waktu bagi pelatih untuk membentuk skuad yang solid dan kompetitif. Menurutnya, seperti halnya proyek jangka panjang, sepak bola membutuhkan proses dan konsistensi. Erick juga mencontohkan perjalanan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang diberi waktu 5 tahun membina timnas Indonesia. Dalam masa itu, Sintayong berhasil mempromosikan banyak pemain muda dan memberi fondasi kuat bagi generasi berikutnya. Namun saat dirasa masa tugasnya telah selesai, PSSI memutuskan untuk melakukan regenerasi kepelatihan. Hal ini disebut Erick sebagai bentuk evaluasi yang adil dan terukur, bukan keputusan emosional. Kini Patrick Kluivert diberi kontrak 2 tahun dengan harapan mampu membawa Indonesia lebih jauh. Mengenai target Piala Dunia 2026, Erick menyatakan bahwa proses menuju ke sana adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan, baik Kluivert maupun Mochizuki akan dinilai berdasarkan progres dan kerja nyata selama masa kontraknya. Ia juga mengingatkan agar publik tak menjadikan sepak bola sebagai ruang konflik atau perpecahan. Kritik boleh saja, selama itu bersifat membangun dan membawa arah positif. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik dan siap menjalani amanah sebagai ketua PSSI hingga 2027. Baginya, sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan panggung drama saling serang. Ia mengajak semua stakeholder, dari supporter hingga pengurus, untuk saling bahu-membahu membangun sepak bola Indonesia.